Baik, saya akan membagikan video tutorial tentang cara pembuatan whiteboard animation dengan menggunakan Powtoon. Baik, kita mulai. Kita perhatikan berdasarkan video yang telah saya bagikan tentang biomagnetik. Di sini kita sudah bisa lihat. Sekarang kita buka terlebih dahulu. Ya, kita bisa lihat sama-sama. Di sini ada beberapa slide ya. Beberapa slide. Kita akan mencoba mempraktekkan kurang lebih 3 slide untuk menunjukkan bagaimana cara pembuatan whiteboard animation dengan menggunakan Powtoon ya. Baik, ya saya di sini akan membuat baru. Kita buat baru terlebih dahulu. Kita pilih create, kemudian kita pilih presentation, kemudian kita pilih blank ya. Terus kita pilih yang horizontal, yang 16:9. Ini yang akan kita gunakan. Baik, kita klik, maka akan muncul tampilan seperti ini ya, masih blank, masih kosong. Kita akan coba membuat seperti video yang telah saya bagikan. Kita akan mempraktekkan ini bagaimana caranya membuat sehingga menjadi tampil seperti ini ya. Baik, kita mulai. Yang pertama, terlebih dahulu kita pastikan ya, menu di samping kanan ini telah muncul ya. Jadi Powtoon ini sangat mirip dengan PowerPoint untuk tampilan slide-nya. Kemudian untuk timeline-nya, di sini ada timeline. Ini mirip dengan aplikasi pengedit video pada umumnya. Jadi di sini ada beberapa menu yang akan kita gunakan nanti untuk mendesain whiteboard animation ya. Jadi yang pertama, untuk menampilkan slide 01 seperti ini, kita pilih ya. Kita pilih yang ini, scans. Kemudian kita cari intro ya. Kita cari intro. Di sini ada intro, kita bisa klik. Kemudian kita lihat ya, baris keempat dari atas ya. Di sini ada, kita sisa klik untuk menerapkan. Di sini sudah muncul, kurang lebih mirip ya dengan tampilan ini. Cuma bedanya ini masih warna hijau. Nah, di sini kita rubah tampilan backgroundnya dengan cara klik ini, kemudian ganti warna. Nah, kita pilih warna hijau. Sekarang tampilannya sudah sama. Baik, selanjutnya kita ubah tahunnya. Di sini 2022. Kemudian kita tambahkan gambar ya. Gambar, di sini kita pilih gambar, image, pilih image. Kemudian kita upload gambar ya. Kebetulan saya sudah upload ya, tapi saya akan tunjukkan bagaimana cara mengupload video, mengupload gambar ya. Di sini ada pilihan upload. Kemudian kita tentukan di mana letak file kita. Misalnya saya kebetulan ada di folder burung terbang. Kemudian kita pilih ini, Ctrl A, tekan Ctrl A, kemudian kita open, maka akan terupload ya. Di sini saya tidak upload lagi karena sudah ada di sini ya. Di sini. Kita lihat di sini di slide yang video yang telah saya buat ada 3, ada gambar di Damba, IPA, dan Kemendikbud ya. Kita sisa cari di sini gambar. Yang pertama di Damba, kita klik saja, kemudian kita perkecil, letakkan di sesuai dengan slide yang menjadi panduan contoh kita ya. Kemudian yang kedua IPA, kita klik juga,
terus diperkecil juga, ditempatkan tempatkan seperti ini. Kemudian yang ketiga, gambar yang ketiga, kita pilih logo Kemendikbud ya. Kemudian kita perkecil juga, kita letakkan seperti ini. Jadi sekarang kurang lebih sudah mirip, sudah ada tampilan logonya. Kemudian selanjutnya untuk mengantisipasi jangan sampai hilang, kita set dulu, misalnya tutorial 1, 2 misalnya, tutorial 12 ya. Kemudian ini akan otomatis menyimpan. Kemudian kita sekarang akan menambahkan teks ya. Nah, untuk menambahkan teks, kita buka storyline kita. Nah, di sini ada LK03. Kita buka storyline. Kemudian kita paste yang akan kita masukkan. Yang pertama ya, biomagnetik ya. Kita copy. Kemudian kita masukkan. Kemudian dipaste saja. Kemudian diatur ukuran hurufnya. Ukuran hurufnya. Kemudian subtitlenya kita perkecil memang ya, supaya tidak terlalu besar. Nah, kita lihat di file aslinya ukuran hurufnya ada kira-kira berapa ya. Di sini 64, sedangkan untuk yang judul subjudulnya itu 30, 64 dan 30. Kita lihat 64 ya. Ya, agak beda huruf ya, jenis font ya berbeda, tapi kita tebalkan saja supaya agak mirip ya. Kemudian ini 30 ya. 30 kita tebalkan juga, kita bold. Terus kita copy dari sini lagi teksnya, copy, terus pastekan di tempat tujuan, kita hapus ya. Oke. Untuk menambahkan teks berikutnya, kita sisa copy saja ini teks yang sudah ada, kemudian paste. Nah, terus kita copy lagi identitas pembuat ya, Arman SPD. Nah, sekarang kita lihat tampilannya. Ini warna putih ya. Kita ikuti warna putih, kita rubah warnanya, color ya. Ya. Kita masuk juga ke pengaturan kembali ya. Ubah semua tulisannya menjadi warna putih. Kemudian yang selanjutnya kita atur timelinenya ya. Kita atur timeline. Di sini kita lihat timelinenya, yang kita atur adalah ya cukup yang dalam teks dulu kita atur. Pertama biomagnetik ya. Kita lihat timelinenya di sini. Untuk biomagnetik itu mulai detik kedua sampai ke detik 10 ya. Kita lihat di sini mulai dari detik kedua sampai detik 10. Ini hanya sampai detik kelima ya. Sampai detik kelima, berarti kita tambah sampai 10 detik ya. Kita lihat sudah lebih, kurangi. Kemudian untuk yang pemanfaatan ya, itu mulai dari timelinenya mulai dari detik ke 5 ya. Kita lihat juga di sini mulai dari detik ke 5 ya. Kita geser saja dari detik ke 5, terus
Sekarang kita lihat yang oleh. Di sini kita lihat mulai dari detik mulai dari detik ke-7. Kemudian kita atur di sini mulai dari detik ke-7. Kemudian kita coba play. Kita ingin melihat animasi yang ada. Selamat datang di video pembelajaran IPA Biomagnetik. Pemanfaatan medan magnetik. Selamat datang di video pembelajaran IPA Biomagnetik. Pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan. Oke, kita pilih efeknya ya. Kemudian kita tambahkan tangan satu, kemudian oleh tambahkan juga. Ya, tambahkan tangan satu. Kemudian kita tes play. Ya, oke. Di sini yang tersisa kita atur adalah gambar ya. Gambar ini kita atur timelinenya muncul di awal. Kemudian gambar selanjutnya kita atur juga muncul di awal. Video sama dengan ini. Kita atur semua yang berupa gambar muncul di awal ya. Coba kita tes play. Oke, kita bandingkan dengan file aslinya. Selamat datang di video pembelajaran IPA Biomagnetik. Pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan. Oke, sudah sama ya. Jadi kita lanjut tambahkan slide selanjutnya. Di sini kita langsung menuju ke slide materi ya. Nah, ini kita akan coba praktekkan ini. Yang pertama ya kita lakukan adalah kita tadi ini saya hapus kembali ya. Yang pertama kita pilih blank slide ya, kita tambahkan di sini blank slide. Kemudian kita ubah background, kita pilih background ya. Kemudian pilih color ya, color background. Nah, ini kita pilih ini color background. Kemudian kita lihat urutan ke-6 dari atas sebelah kanan ini kita pilih. Kita akan muncul di sini ya. Kita bandingkan di sini sudah backgroundnya sudah sama ya. Nah, kemudian kita tambahkan icon karakter ya. Karakter kita bisa lihat di sini icon karakter. Kemudian kita pilih yang free ya, The Office Free. Kita pilih ini, kemudian kita pilih yang sesuai ya, ini yang animasi guru yang menjelaskan. Kita tempatkan dulu seperti ini, kita perbesar ya. Kemudian kita tambahkan ikon komputer yang berfungsi sebagai papan tulis. Caranya kita pilih save ya. Kemudian kita pilih ini ya, frame ya. Kita lihat di sini yang tampilan framenya ini tepinya warna kuning ya.
kita di sini kita belum melihat yang warna kuning, kita pilih yang infografik ya. Infografik, di sini sudah ada yang sama. Kita klik saja, nanti di sini akan muncul. Kita perbesar ya. Perbesar, kemudian kita tambahkan latar warna putih. Tadi di awal kita sudah upload gambar kita ya. Gambar kita ini kita sisa pilih, kemudian kita perkecil dan kita atur sehingga nanti bisa menutupi ya. Kemudian kita letakkan di belakang, send to back ya. Kemudian setelah ukuran kita atur, kita tambahkan gambar ya. Gambar di sini ada gambar. Kita lihat di aset kita ya. Ada gambar di aset kita berupa pemandangan, terus ya, kita letakkan di samping. Kemudian kita pilih burungnya, warna burungnya. Oke. Warna burung yang mana ya? Kemudian kita tambahkan teks ya. Kita lihat ya, ada teks di sini, kita tambahkan teks. Di sini ada teks, kita tambahkan subtitle. Kita tambahkan subtitle. Kemudian kita pilih lagi teks dari slide materi. Di sini migrasi burung terbang ya, kita copy kemudian kita pastikan di sini. Kita perkecil sedikit hurufnya ya. Dan ini kita kasih 1. Dan kita rubah warna hurufnya ya. Sekarang ini sisa kita copy, dan kita paste. Kita lihat warnanya hijau. Kita ubah menjadi warna hijau. Kita atur rataan teksnya menjadi rata kiri. Kita perkecil. Terus kita salin lagi teks yang akan kita masukkan, copy. Terus kita pastikan di sini, kemudian kita atur. Kita lihat sekarang sudah mirip ya. Nah ini besar lagi. Kemudian kita atur timeline-nya. Kita lihat di sini ada beberapa ya. Yang pertama timeline untuk guru, kemudian papan tulis dan latarnya itu di posisi 0,5 sekon. Ya, kita atur ini posisi 0,5 sekon. Kemudian kita lihat ya total waktunya supaya ini 13 detik ya. Kita atur menjadi 13 detik ya. 1, 2, 3. Oke, 13 detik ya. Kemudian kita lihat timeline-nya lagi, papan tulis dan ya, latar ya. Papan tulis.
latar kita atur di timelinenya 0,5 second, kemudian kita maksimalkan 13 ya. 13, oke. Kemudian oke. Oke, selanjutnya kita lihat lagi timeline untuk tulisan ya. Migrasi itu mulai dari 1 second ya, 0,123, 0,8 ya, 0,8 second ya. Kemudian untuk teks berikutnya dari 1 second ya. Kita lihat teks yang pertama mulai dari 0,8. Kemudian teks kedua itu mulai dari 1. Dari 1, kemudian kita lihat aset gambar burungnya mulai dari 2, timeline 2, kemudian ya, sama timelinenya 2, mulai dari timeline 2, dan ini juga dari timeline 2. Baik, kita lihat animasinya untuk teks ya. Teks animasinya. Yang pertama, migrasi burung. Burung Kita terapkan efeknya ya. Terapkan efeknya berarti biarkan standar, kemudian yang berikutnya kita terapkan efeknya. Nah, kita tes ya. Oke, sudah sesuai ya. Kita bandingkan dengan yang asli. Yang pertama, migrasi burung. Burung elang menggunakan partikel magnetik yang ada pada tubuhnya untuk menciptakan peta navigasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Ya, masih ada yang kurang, ini garis ya. Kita coba tambahkan garis. Atau kita ketik saja langsung atau ya, ini sudah ada ya, sudah ada muncul seperti ini. Letakkan di sini, kemudian kita lihat timelinenya yang file asli ya. Kita bandingkan di sini dimulai dari 11,5 sampai 13. Kita
tempatkan di 11,5. Sampai 13. Kita cek kembali 11,5 sampai 13. Oke, kita putar kembali. Oke, sudah sesuai. Baik, kita masuk ke slide evaluasi atau tes. Kita lihat di sini sudah ada slide kita 2. Kemudian yang file hasilnya itu ada 11. Kita pilih slide yang 10 ya. 10. Kemudian caranya kita sisa copy saja slide yang telah kita miliki karena bagian backgroundnya sama. Jadi kita copy saja duplikat slide. Kemudian kita pilih kita lihat animasinya ya, kita ganti di sini, kita hapus ya. Yang sama adalah tulisan di awal ya. Ini sama, sisa kita perbesar saja. Terus setelah kita perbesar, kita ganti tulisannya ini menjadi evaluasi atau tes ya. Kita lihat di sini, kita sisa copy. Kita lihat di storyline kita, storyline kedua. Storyline yang kedua ya. Nah ini filenya dibagi dua karena cukup besar. Dibagi dua. Jadi kita sisa copy slide slide test. Kita copy, kemudian kita pastikan di sini ya. Kemudian di sini tes ya. Lihat ada evaluasi atau tes ya. Evaluasi atau tes. Kemudian kita atur marginnya ya. Atur posisinya. Kita atur, kemudian ini sisa kita copy. Kemudian kita pastikan ya. Paste dari ke bawah dan kita lihat ada beberapa pilihan. Pilihannya adalah kita copy ya. Di sini kita harus punya kesabaran ya. Karena ini sangat membutuhkan waktu, kita harus lebih sabar. Kemudian kita copy. Dan kita copy sebanyak 4 kali ya. Sampai sejumlah 4 ya. Kemudian kita ganti teksnya. Ini untuk
yang muncul C, kemudian yang terakhir ikan salmon. Ya. Kemudian kita lihat animasinya di sini untuk yang evaluasi. Kita lihat ya, evaluasi sampai pilihan-pilihannya. Evaluasi. Berikut adalah hewan yang Lihat animasi yang pertama dan dulu timeline-nya ya. Timeline-nya mulai dari 0,8 ya. Lihat 0,8. Kita pilih animasinya. Kemudian sampai slide sebelumnya kita lihat sampai menit ke 20. Atur sudah tidak 2 kali ke 20. Kita lihat ke 20 tambah 2 kali. Sekarang sudah sampai ke 20. Kita hapus ini karena ini kita tidak gunakan lagi. Ini juga gambar kita hapus. Oke. Kemudian yang ikan salmon ya. Ini timeline-nya kita lihat di sini. Yang salmon 0,5 ya. 0,5. Kemudian untuk pilihan A, kita lihat timeline-nya pilihan A. Timeline-nya ada di 8. Titik ke 8. Kemudian kita lihat B9, 11. B-nya hilang. Terhapus tadi ya. Oke, saya kembali. Kopi dan bagian hilang. B. Tadi B-nya terhapus, jadi kita kembali seperti di sini ya. Kita lihat di sini ada B. Kita mundur ya. Timeline-nya kita geser 9, kemudian C10,
D11. D11. Kita cocokkan di sini. 8, 9, 10, 11. Oke. 8, 9. Wah, ini 2 kali ya. Rupanya C-nya ada 2. Hapusan. C-nya ada 2. Kita kembali. C-nya itu harusnya ditambah ke 10. 8, 9, 10, 11. Oke. Kemudian kita lihat lagi timeline ya. Timeline. Sudah cocok ya. Kemudian kita lihat efeknya, efek untuk A. Di sini kita lihat efeknya up ya, dengan N. Kita tambahkan efek ya. A dengan tampar tangan ya. Kemudian untuk D kita beri efek juga A. Yang sama ya. Oke. Sekarang yang perlu kita tambahkan sekarang adalah ini. Untuk menambahkan ini ya, latar belakang warna hijau, kita masuk di gambar. Kemudian basic shape. Bukan gambar ya, bisa masuk ke shape. Kemudian kita masuk ke basic ya. Basic shape. Kemudian kita pilih yang ini ya, yang solid. Kita pilih yang solid. Solid. Mana tadi? Yang solid. Kita ganti ya. Transparan. Oke, kita perpanjang ya. Perpanjang. Kemudian kita atur jaraknya. Setelah kita atur jaraknya, kemudian yang basic shape tadi kita ubah warnanya menjadi warna hijau. Kemudian kita letakkan menutupi jawaban yang bagian B. Kita lihat yang aslinya bagian B yang sudah menutupi. Kemudian kita pilih, sebentar kita rubah warna hurufnya dulu. Oke, kita rubah warna hurufnya.
kemudian kita letakkan menutupi, kemudian kita send to back, kita kirim ke belakang. Terus kita pilih timelinenya ya, kita lihat timelinenya di sini dia di sebelum detik ke-17 ya. Kita lihat sebelum detik ke-17. Sebelum detik ke-17 ya, oke. Kemudian kita lihat animasinya fade ya, fade. Di sini ada fade, kita pilih animasinya fade. Oke, betul. Kemudian kita tambahkan spesial karakter ya, spesial karakter di sini, spesial karakter, kita pilih sosial, ini ya. Kita tambahkan spesial karakter. Kemudian di spesial karakter tadi kita lihat timelinenya ada di 16 detik ke 16 lebih ya, 16 lebih. Kita tes ya. Evaluasi. Berikut adalah hewan yang memanfaatkan partikel magnetik dalam tubuhnya untuk membuat peta navigasi berdasarkan kemagnetan bumi adalah kita bandingkan dengan yang telah kita buat, yang bagian dari tutorial ini. Kita lihat, kita bandingkan. Oke, rupanya ada perbedaan di sini. Di sini nggak muncul ya. Kita kirim kembali ke depan. Send to back. Kita tes kembali. Wah, ternyata masih menutupi tulisan yang kita ubah kembali. Send to back. Oke, ke biru ya. Send to... Nah, kita lihat kembali. Wah, rupanya masih tertutupi. Tes kembali, lihat hasilnya apakah sudah benar. Memang seperti hal-hal seperti ini kita butuh kesabaran yang ekstra ya. Kita lihat sama-sama. Oke, sudah benar. Oke. Sekarang kita akan menambahkan ya, kita meriksa timelinenya dulu ya. Timelinenya jangan sampai
Saya kira sudah benar. Kita sekarang akan menambahkan efek transisi ya. Misalnya kita akan menambahkan misalnya seperti ini. Misalnya efek seperti ini. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi efek. Sekarang kita coba play dari awal. Baik, sekarang kita akan mempraktikkan cara menambahkan efek suara. Jadi kita pilih audio, kemudian kita tambahkan musik, kita upload file kita jika ada, atau bisa juga dengan sudah ada ya. Oke, saya hapus dulu. Bisa juga dengan menambahkan ya, sesuai dengan yang ada di aset yang kita miliki. Misalnya kita tambahkan voiceover, kita bisa melakukan record atau bisa menggunakan melalui upload ya. Bisa di sini karena sudah punya di perpustakaan saya akan menambahkan musik. Ya, di sini saya gunakan ini ya. Saya tambahkan di video dan saya atur volumenya. Kita 18 ya. Kemudian saya tambahkan juga efek suara ya. Suara kebetulan saya sudah punya, saya akan upload ada di sini ya. Tutorial. Upload. Dalam proses upload. Sekarang kita tambahkan ini ya. Sudah tadi keliru. Ini ada dua, kita hapus satu ya. Disusun oleh Arman S. Kita periksa, ya, tes main jalankan. Selamat datang di video pembelajaran IPA Biomagnetik, pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan, disusun oleh Arman SPD, SMP Negeri 2 Pasangkayu, Sulawesi Barat. Yang pertama, migrasi burung. Burung elang menggunakan. Kita lihat di sini timelinenya ya, hanya 10 detik kita tambah ya. Arman SPD, SMP Negeri 2 Pasangkayu, Sulawesi Barat. Yang pertama, migrasi burung. Burung elang menggunakan partikel magnetik yang ada pada tubuhnya untuk menciptakan peta navigasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Evaluasi. Berikut adalah hewan yang memanfaatkan partikel magnetik dalam tubuhnya untuk membuat peta navigasi berdasarkan kemagnetan bumi adalah
Oke, kita tes sekali lagi. Arman SPD, SMP Negeri 2 Pasangkayu. Kita tes sekali lagi ya. Apakah sudah sesuai? Selamat datang di video pembelajaran IPA Biomagnetik, pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan, disusun oleh Arman SPD, SMP Negeri 2 Pasangkayu, Sulawesi Barat. Yang pertama, migrasi burung. Burung elang menggunakan partikel magnetik yang ada pada tubuhnya untuk menciptakan peta navigasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Evaluasi. Berikut adalah hewan yang memanfaatkan partikel magnetik dalam tubuhnya untuk membuat peta navigasi berdasarkan kemagnetan bumi adalah Oke, sekian dari saya kira cukup video tutorial yang saya susun, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.